Aktivitas belanja The Red Devils belum akan berhenti usai mengamankan winger Ajax Antony. Erik ten Hag dilaporkan berharap masih bisa merekrut 3 pemain tambahan sebelum jendela transfer ditutup usai Manchester United sepakat memboyong Antony dari Ajax. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih baru The Red Devils, ten Hag memang mengincar bekas anak asuhnya itu. Namun The Godenzonen terus menolak tawaran MU dan mematok harga tinggi untuknya, sehingga memicu aksi mogok main dari Antony. Kini Ajax menerima tawaran tersebut meski diprotes keras oleh pelatih mereka Alfred Schreuder. Kendati jor-joran demi penyerang baru, Man United ternyata belum selesai bermanuver di bursa transfer dan The Telegraph mengklaim bahwa Ten Hag masih menginginkan 3 pemain tambahan. Kiper Newcastle United Martin Dubravka mengajukan permintaan transfer demi mewujudkan transfernya ke Old Trafford. Bek kanan dan gelandang tengah menjadi posisi lain yang diprioritaskan MU. Tetapi Ten Hag bersikap terbuka soal merekrut tambahan penyerang alih-alih gelandang, tergantung siapa yang bisa tersedia di pasaran. Bek kanan Borussia Dortmund Thomas Meunier telah dikaitkan dengan transfer ke Old Trafford sejak beberapa waktu lalu, dan bintang timnas Belgia itu memang diketahui sebagai fans setan merah. Pemain 30 tahun itu bakal menghadirkan persaingan bagi Diogo Dalot, sementara Aaron Wan-Bissaka akan dijual. Masalah lini tengah mungkin akan lebih sulit untuk dipecahkan, meski United diklaim telah menggelar pembicaraan awal dengan gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Bintang Serbia itu sudah sejak lama dikaitkan dengan MU dan ia diharga 50 juta pound oleh raksasa Serie A tersebut. Manchester United akan segera merampungkan transfer Antony dari Ajax Amsterdam. Winger Brasil itu dilaporkan sudah menjalani tes medis bersama Setan Merah. Manchester United masih belum berhenti berburu pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk transfer Antony. Setan Merah harus keluar uang banyak agar bisa mengamankan jasa Antony. Mereka membayar 95 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk adds-on untuk memboyong Antony ke Old Trafford. Antony menjadi rekrutan baru MU yang kelima di musim panas ini. Mereka sebelumnya sudah mendatangkan Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan Casemiro. Antony sudah terlihat berada di Carrington pada Selasa, 30 Agustus 2022, pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan pemain berusia 25 tahun tersebut untuk menjalani tes medis di klub barunya. Antony datang mengenakan pakaian santai berwarna hitam. Dia sempat melambaikan tangan ke kamera yang merekam kedatangannya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tes medis Antony sudah berjalan sukses. Kini sang pemain tinggal menandatangani kontrak bersama Setan Merah. Antony bakal dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dia akan bereuni kembali dengan manajer Erik ten Hag di Old Trafford. Selain Antony, Manchester juga akan merekrut kiper Martin Dubravka. Sang pemain akan bergabung dengan status pinjaman dari Newcastle United. Menurut Romano, Dubravka juga akan menjalani tes medis sebelum menuntaskan kepindahannya ke Old Trafford. Tes medis akan dilakukan dalam 24 jam ke depan. Jika sukses, maka Dubravka akan menjadi rekrutan ke-6 Manchester United di musim panas ini. Dia akan menjadi pelapis David De Gea di bawah Mister Gawang. Manchester United mengonfirmasi gelandang berusia 19 tahun, Hannibal Mejbri, akan menghabiskan musim 2022-23 dengan status pinjaman bersama Birmingham City. Hannibal akan menghabiskan sisa musim di luar Old Trafford dalam upaya dirinya bisa mendapat waktu bermain secara reguler di tim utama dan melanjutkan perkembangannya. Hannibal menjadi pemain kelima yang meninggalkan United dengan status pinjaman pada musim panas ini karena manajer baru Erik ten Hag membentuk kembali skuadnya. Merupakan suatu kehormatan untuk datang dan bermain di klub ini, ujar Hannibal kepada Blues TV. Saya telah mendengar banyak hal baik dari teman-teman saya yang pernah bermain di sini sebelumnya, jadi saya siap untuk datang dan bermain di klub ini. Hannibal bisa menjalani debutnya di Birmingham pada Selasa 30 Agustus lawan Norwich. Pihak Birmingham mengonfirmasi bahwa Hannibal akan tersedia untuk pertandingan ini, tergantung persetujuan Liga dan FA.
Mantan gelandang Manchester United Luke Chadwick telah mendukung Bruno Fernandes untuk menjadi kapten tim menggantikan Harry Maguire. Menurut Chadwick, tanggung jawab sebagai kapten tampaknya telah meningkatkan kepercayaan diri pemain internasional Portugal tersebut sekaligus performanya. Di musim ini, Bruno telah menjadi kapten tim di 2 pertandingan terakhir, di mana Setan Merah meraih kemenangan 2-1 atas Liverpool dan menang tipis 1-0 dari Southampton, di mana Bruno menjadi penentu kemenangan timnya. Sementara itu, di 2 pertandingan pertama Liga Primer musim ini, di mana Maguire yang menjadi kapten, Setan Merah harus menelan kekalahan, dikalahkan Brighton Hove Albion 2-1 dan dihajar Brentford 4 gol tanpa balas. Fernandes adalah pemain yang benar-benar menonjol, dia tampak bersemangat saat mengenakan ban kapten, ucap Chadwick. Dia telah menampilkan 2 pertandingan yang sangat bagus sejak menggantikan Harry Maguire sebagai kapten. Ketika seorang pemain diberi ban kapten, terutama di klub seperti United, itu adalah tanggung jawab besar. Anda bisa memahami Bruno bahwa ia sangat membutuhkan tanggung jawab itu dan ingin menjadi pemain utama. Sejak ia diberi ban kapten, ia telah meningkat drastis. Lebih lanjut, Chadwick berharap agar Bruno bisa mempertahankan performa gemilangnya supaya bisa membawa Setan Merah menuju jalur juara. Jika United bisa mengembalikan Fernandes ke performa terbaiknya, maka keputusan Erik ten Hag itu bisa menjadi sangat penting, imbuhnya. Dia seorang pemenang, dia ingin mencetak gol, dia ingin membantu, dan dia benar-benar meningkatkan permainannya. Jika tim bisa mengembalikan performanya seperti yang dia tunjukkan ketika pertama kali bergabung dengan klub, itu akan menjadi nilai tambah yang besar bagi tim untuk bergerak maju.